Dunia pendidikan di Indonesia kini tengah terkontaminasi racun ketidakjujuran, kebohongan, dan manipulasi. Ujian nasional yang diadakan di akhir masa pembelajaran di Indonesia banyak diwarnai kecurangan. Ketika ada orang yang berusaha jujur, mereka justru dimusuhi. Muhammad Abrar, Pulungan, tidak berbeda dengan anak-anak lainnya di Indonesia. Pulang sekolah, langsung bermain, menghilangkan sejenak kepenatan usai belajar di sekolah. Tapi yang membedakan Abrar dengan anak seusianya, ia menolak perintah mencontek. Abrar mengaku masih trauma dengan peristiwa pertengahan Mei lalu. Ketika ujian nasional digelar di sekolahnya, SDN 6 Petang Pesanggerahan Jakarta, Indonesia, Abrar diminta gurunya untuk mencontek. Ia bingung dan takut. Nggak tahan melihat mereka nyontek sana kemari. Dan ada temen yang mengaku mereka dapat jawabannya pun dari guru. Irma Lubis, ibunda Abrar, melihat ada yang aneh pada anaknya sepulang sekolah. Ia menanyakan apa yang terjadi dan ia pun terkejut mendengar cerita anaknya. Irma tidak terima Abrar diperlakukan seperti itu. Ia lantas mengadukan peristiwa contek massal tersebut ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional, hingga ke kepolisian. Irma ternyata tidak sendiri. Di salah satu kota besar di Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, ada Syami Ibunda Alif, siswa kelas 6 SDN Gadel 2, Surabaya. Kisah yang dialami Syami lebih naas. Ia diusir warga kampungnya karena membongkar praktek contek massal di sekolah anaknya. Ketika berusaha menjadi orang baik, masyarakat dan sekolah justru mengusir Syami, menjauhi Irma dan anak-anak mereka. Apa yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia? UN itu menjadi penentu segalanya, termasuk penentu mendapatkan sekolah yang lebih tinggi, penentu untuk memperoleh fasilitas yang lebih banyak dari pemerintah. Tentu saja orang akan cenderung mengejar nilai UN yang bagus, sehingga segala cara dilakukan termasuk melakukan pencontekan massal. Tak mau dunia pendidikan di Indonesia terpuruk dalam jurang kecurangan, evaluasi dan perubahan sistem pendidikan pun disuarakan. Langkah tersebut dinilai perlu untuk mencegah krisis kepercayaan terhadap pendidikan Indonesia. Jadi memang seharusnya kita semua berani jujur juga untuk mengevaluasi apakah sistem ujian nasional ini tepat untuk mengevaluasi potensi dari para siswa. Atau dengan cara-cara lain, mungkin cara-cara yang dulu pernah ditempuh. Dan mungkin kita juga harus sadari bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga dinyatakan bahwa yang mengevaluasi para murid itu adalah justru para guru. Dan mengevaluasi ini pada seluruh aspek yang diajarkan kepada anak. Dilanda permasalahan yang sudah berlangsung selama 6 tahun diberlakukannya ujian nasional di Indonesia, pemerintah pun berjanji akan melakukan evaluasi. Dan itu yang selalu diungkapkan berulang kali setiap tahun, di mana peristiwa kecurangan itu terjadi. Karena itu kita juga heran kenapa SD sampai melakukan hal seperti itu. Jadi kita justru mengharapkan hendaknya SD itu melihat 25% itu dilihat berapa daya serap dari muridnya, tapi itu tidak mempengaruhi kepada kelulusan. Kelulusan bisa ditentukan oleh sekolah. Ujian sekolah yang kesulitannya cara mengujinya ditentukan oleh sekolah. Dan kombinasi ini diperhitungkan dengan proporsi yang cukup besar dalam menentukan nilai akhir kelulusan ujian nasional. Tapi kita kan saat ini SMP, SMA tidak terlalu tidak terlalu besar seperti tahun-tahun sebelum masalahnya. Tapi bukan berarti tidak ada masalah, kita akan selalu berupaya memperbaiki.